Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ibu bapak yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pagi hari yang sejuk dan penuh berkah ini, di tengah pandemi COVID-19 yang tak kunjung pasti, Allah masih memberikan kita sebuah nikmat kesehatan dan tentunya kehidupan. Tapi ada yang lebih penting dari sekedar kehidupan itu, yaitu nikmat iman dan Islam yang masih Allah berikan dalam kehidupan kita itu. Oleh karena itu, insya Allah pada pagi hari ini kita akan coba mengkaji dan membahas ayat-ayat Allah yang ada dalam Al-Quran maupun hadis dari Nabi Muhammad SAW. Dan pagi hari ini kita akan coba membahas terkait dengan indahnya husnul khotimah. Dan insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Arif Saifuddin SAG MAG. Beliau adalah Kepala KUA Kecamatan Batu, Kota Batu. Oleh karena itu yang perlu kita pahami bahwa banyak orang ingin hidup enak di dunia, tapi lupa bagaimana cara wafat secara husnul khotimah. Dan oleh karena itu kita dalam menghadapi kehidupan seperti dalam kondisi COVID seperti ini, ketakutan kita terkait dengan COVID, sehingga banyak orang mati karena COVID, dan kita tidak tahu bagaimana apakah kita wafat secara husnul khotimah atau su'ul khotimah. Itulah yang kita takutkan, antara takut dan was-was. Dan insya Allah pagi hari ini kita akan coba bagaimana tips kiat-kiat untuk menghadapi indahnya husnul khotimah, yang insya Allah akan dibahas oleh Ustadz Arif Saifuddin. Kepada beliau saya persilakan. Sebelum dibuka, kita buka kajian Ahad pagi ini dengan baca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala sunnatihi ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Amma ba'du, kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita awali dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang sangat banyak. Begitu pentingnya kita bersyukur sampai kemudian seorang muslim minimal 17 kali dia bersyukur kepada Allah ketika dia sholat dan membaca di dalam surat Al-Fatihah ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Kita disuruh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di samping bersyukur yang kita lakukan dengan mengucapkan Alhamdulillah, kita pun harus menyempurnakan syukur kita dengan menggunakan nikmat-nikmat yang sangat besar dari Allah untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nikmat yang tidak kita gunakan untuk mendekat kepada Allah, maka sesungguhnya itu adalah musibah dan bencana. Kullu ni'matin la tuqarribu minallahi azza wa jalla fahiya baliyah. Setiap nikmat, besar atau kecil, banyak atau sedikit, yang tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka itu adalah musibah. Beberapa menit pagi ini kita ingin menggunakan nikmat usia, nikmat umur, untuk menambah iman, memperkuat ketaatan kita kepada Allah, untuk menjernihkan hati kita. Mudah-mudahan
dengan kita taqarrub ilallah, beribadah, melakukan amal soleh, Allah golongkan kita hamba-hamba yang layak masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kematian adalah perkara yang pasti akan dialami semua manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan dalam surat Ali Imran ayat 185, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasai mati. Seringkali ketika ada berita kematian, pertanyaan yang takziah ketika itu seputar dua perkara. Pertama, pertanyaannya adalah berapa usianya? Ketika kemudian dijawab usianya misalnya 90 tahun, kepalanya manggut-manggut, dalam hati mengatakan layak karena dia sudah tua. Tetapi ketika dijawab bahwa yang meninggal dunia usianya masih muda, 30 tahun, 20 tahun atau di bawah itu, kemudian muncul pertanyaan berikutnya, apa sakit yang dialami? Ketika kemudian dijawab, sakit ginjal, paru-paru, jantung, atau mungkin hari ini yang menghantui kita semua, COVID, orang kemudian juga memakluminya. Ketika sakit, kemudian wafat. Tetapi kemudian ketika disampaikan bahwa dia tidak sakit, atau sehari sebelumnya ketemu kita ada aktivitas, entah makan bersama kita, entah berjumpa kita di jalan, orang kemudian terhenyak dan kaget. Kaum muslimin rahimakumullah, ketahuilah sesungguhnya pertanyaan soal umur ketika orang wafat itu tidak penting. Tidak penting, karena kematian syaratnya bukan usia tua. Wafatnya seseorang dan kemudian kita bertanya soal penyakit, itu juga tidak terlalu penting. Karena ada orang meninggal ketika sakit, namun banyak pula yang wafat ketika sepak bola, ketika sedang futsal, atau bahkan di atas meja makan. Karena itulah kemudian sesungguhnya yang penting untuk kita renungkan adalah bukan soal umur, kapan meninggal dunia, atau sedang sakit apa. Tetapi persoalan yang sangat-sangat penting adalah bagaimana kondisi seseorang ketika wafat, terutama kita yang kita juga pasti akan wafat, kita pasti akan mati. Renungannya adalah apakah kita meninggal dalam kondisi husnul khotimah atau su'ul khotimah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita dalam surat Al-Jumu'ah ayat 8. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Artinya, kematian yang pasti itu akan menemui kita. Lagi-lagi yang sangat penting adalah apakah kita akan mati dalam keadaan husnul khotimah atau sebaliknya akan mati dalam kondisi su'ul khotimah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bayangkan jika ada seseorang meninggal su'ul khotimah dalam kondisi mabuk, na'udzubillah min dzalik, dalam kondisi berzina, wal'iyadu billah, sedang melakukan dosa, maksiat, keburukan. Alangkah susahnya dia, alangkah sedihnya dia.
alangkah menderitanya dia. Sebaliknya, alangkah bahagianya seseorang yang meninggal, misalnya ketika sujud, sholat. Alangkah nikmatnya seseorang Allah wafatkan ketika sedang membaca Al-Quran. Alangkah gembiranya ketika seseorang meninggal sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah pasti ketika kita ditanya apa yang kita inginkan, pastilah kita mengatakan kita ingin meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Karena itulah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita ingin meninggal husnul khotimah, maka penting bagi kita memahami perkara-perkara yang akan memudahkan kita, membantu kita untuk meninggal husnul khotimah. Hari ini, mari kita merenungkan 10 perkara. 10 hal yang akan menjadikan kita husnul khotimah. Yang pertama adalah benarnya akidah dan ibadah. Dan kita selalu istiqomah di dalam akidah dan ibadah itu. Yang kedua, selalu bertaubat dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Yang ketiga, selalu berbaik sangka atau husnudzon. Yang keempat, sering melakukan amal soleh yang telah dikhususkan untuk mengerjakannya dengan dalil, agar kita meninggal husnul khotimah. Yang ketiga, sering beramal soleh secara umum. Yang keenam, banyak mengingat kematian dan tidak berlebihan dalam mencintai dunia. Yang ketujuh, berdoa agar tidak dikuasai oleh syaitan ketika menjelang ajal. 8. Sering berdoa meminta husnul khotimah. 9. Rutin membaca doa sayyidul istighfar di pagi dan sore hari. Dan 10. Membaca doa sebelum kita tidur. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama soal urgensi atau pentingnya akidah yang benar dan ibadah yang istiqomah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan janji kepada orang-orang yang akidahnya benar dan ibadah ini istiqomah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Ayat ini memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang mereka akidahnya kokoh, tauhidnya lurus, dan mereka istiqomah di jalan akidah yang benar. Mereka menjauhkan dirinya dari dosa-dosa kesyirikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kepada mereka yaitu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pentingnya seorang muslim selalu menjaga akidahnya, mengokohkan akidahnya, meluruskan tauhidnya. Jangan sampai kemudian dia jatuh kepada dosa yang paling besar, dosa yang paling berat. Na'udzubillahi min dzalik. Sampai-sampai kemudian Nabi SAW menjelaskan dalam sabda beliau yang sangat indah, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir hayatnya
bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah, maka ia akan masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah pentingnya kita menjaga akidah, menjaga tauhid, selalu meneguhkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa tiada Tuhan selain Allah yang harus kita yakini di dalam hati, jiwa, pikiran kita. Dan sering-seringlah kita membaca kalimat La ilaha illallah, tidak hanya di dalam lisan, tetapi di dalam pikiran dan jiwa kita. Sehingga mudah-mudahan kapanpun Allah wafatkan kita, ringan lisan kita membaca La ilaha illallah. Di mana saja Allah wafatkan kita, spontan lisan kita membaca La ilaha illallah. Karena seseorang itu ketika wafat, dia akan membaca sesuatu yang biasa keluar dari lisannya, sesuatu yang ada di dalam jiwanya, sesuatu yang selalu hadir di dalam pikirannya. Maka kokohkan iman, kokohkan tauhid, kokohkan akidah. Yakinkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beberapa waktu yang lalu kita mendengar jatuhnya pesawat. Mungkin di antara kita pernah mendengar rekaman betapa penumpang ketika kondisi pesawat hendak jatuh, semuanya mendengar kalimat takbir. Mereka histeris mengucapkan takbir, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu itu kalimat yang baik, tetapi alangkah lebih indahnya jika dalam kondisi yang demikian kritis, masing-masing orang di dalam pesawat itu mengucapkan kalimat La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, biasakan diri kita mengucapkan kalimat La ilaha illallah, tidak hanya lisan, tetapi juga jiwa kita. Itulah pertama yang akan memudahkan kita untuk husnul khotimah. Mudah-mudahan di akhir hayat kita, lisan kita ringan mengucapkan La ilaha illallah. Atau mudah-mudahan Allah membantu kita untuk ringan membaca La ilaha illallah di akhir hayat kita. Kemudian yang kedua adalah selalu bertaubat dari dosa-dosa yang kita lakukan. Kenapa kita penting bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena dipastikan kaum muslimin, kita semua hari ini merasakan ada dosa yang sangat besar. Dosa kita bukan sedikit. Dosa kita bukan sedang-sedang. Bahkan, mohon maaf, dosa kita bukan besar. Sangat besar dosa kita. Sangat banyak maksiat kita. Maka, alangkah bahagianya jika ada seorang hamba yang dosanya sangat banyak sebagaimana kita semua. Kemudian semua dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah wafatkan kita dalam kondisi bersih dari semua dosa dan maksiat. Maka ingatlah kisah indah taubatnya pembunuh 100 jiwa yang pantang menyerah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba Allah pembunuh 100 jiwa ini, dia pantang menyerah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikisahkan dalam hadis Nabi SAW,
ketika sang hamba ini membunuh 99 orang. Beliau ingin bertaubat kepada Allah setelah membunuh 99 jiwa. Lalu datang dia kepada seseorang untuk minta nasihat. Bagaimana dia bertaubat? Lalu dia mendapatkan jawaban yang membuat dia terhenyak shock. Dikatakan dia tidak mungkin diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena dosanya terlalu besar, karena telah membunuh 99 orang. Akhirnya dia pun membunuh jiwa yang ke-100. Namun dia pantang menyerah, pantang berputus asa untuk mendapatkan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia mendatangi orang yang ke-101 dan orang yang terakhir ini menyampaikan kabar gembira kepada pembunuh 100 jiwa untuk dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ada pintu taubat, ada pintu rahmat Allah, pintu maghfirah Allah Subhanahu wa taala sebanyak apapun dosa-dosa yang telah dia lakukan. Akhirnya atas izin Allah Subhanahu wa taala, ketika dia dalam perjalanan bertaubat kepada Allah menuju tempat yang telah ditunjukkan oleh orang yang memberikan nasihat kepada dia, Allah wafatkan dia. Dan pada akhir hadis itu Nabi katakan, pembunuh 100 jiwa menjadi ahlul jannah, penduduk surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesering apapun kita melakukan dosa maksiat, segeralah bertaubat kepada Allah taala. Segera hadirkan jiwa untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW menyampaikan kabar gembiranya, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaron katsira. Berbahagialah orang yang mendapati dalam catatan amalnya berisi istighfar yang banyak. Berbahagialah, bergembiralah, bersenang-senanglah orang yang mendapati catatan amalnya berisi istighfar yang banyak. Maka kita pula dianjurkan tiap hari minimal beristighfar 100 kali. Maka orang akan berbahagia ketika di dalam catatan amalnya malaikat menuliskannya istighfar yang banyak yang hadir dari lisannya. Maka kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini mari kita bertanya kepada masing-masing diri kita, sudahkah kita membaca istighfar 100 kali? Sudahkah kita membaca istighfar 100 kali? Mudah-mudahan kita diwafatkan Allah dalam kondisi dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah selalu berbaik sangka. Ya. Berbaik sangka kepada Allah dan berbaik sangka kepada manusia. Nabi SAW bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian meninggal, wafat, kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla. Maka kaum muslimin dalam situasi seperti ini, banyak ujian, banyak cobaan, banyak bencana di mana-mana, secara umum maupun kepada diri kita masing-masing. Tetaplah jaga hati untuk berbaik sangka kepada Allah Ta'ala. Jaga kalbu kita, jangan sampai kita sebaliknya suudzon, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Barang siapa yang meninggal dunia, hatinya bersih, hatinya baik, ya, maka itu tanda-tanda orang yang wafat husnul khotimah. Tidak ada pernah buruk sangka kepada Allah. Apapun yang dia alami, seberat apapun cobaan hidupnya, seberat apapun masalah yang dia alami, karena dia yakin bahwa apapun yang dia alami sesungguhnya adalah kebaikan yang Allah inginkan kepada dia. Ketika kita sakit misalnya, berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mungkin dengan sakit itu Allah inginkan agar kita semakin dekat kepada Allah Ta'ala. Ketika Allah mencabut nikmat, sebagian nikmat-nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita, mungkin Allah faham selama ini kita lalai, kurang bersyukur, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah inginkan kebaikan dari setiap ujian-ujian yang kita alami agar kita semakin dekat kepada Allah. Maka selalu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kaum muslimin dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, juga berbaik sangka kepada manusia. Imam Asy-Syafi'i memberikan nasihat, man ahabba ayyaqdiyalahu bil husna fal yuhsin bin nasi dhanna. Barang siapa yang ingin Allah menganugerahkan baginya husnul khotimah, maka hendaknya ia berhusnudzon kepada orang, kepada manusia, kepada sesamanya. Karena seseorang yang selalu berbaik sangka kepada orang lain, maka yang muncul dalam pikirannya adalah pikiran yang baik. Maka tindakan yang lahir dari hati yang baik adalah tindakan yang baik. Tetapi seseorang yang selalu suudzon kepada orang lain, maka pikirannya kotor, hatinya kotor, dan tindakannya pasti tindakan yang tidak baik. Maka kalau kita ingin hidup nikmat, hidup bahagia, dan mati nikmat, mati bahagia, selalulah berhusnudzon kepada orang di sekeliling kita. Seorang suami hendaknya husnudzon kepada istrinya. Istri selalu berbaik sangka kepada suaminya. Seorang anak selalu berbaik sangka kepada orang tuanya. Ketika kita bertetangga, berbaik sangka kepada tetangga kita. Ketika kita berjamaah dengan teman-teman sekeliling kita, kepada siapapun, sebanyak apapun orang di sekeliling kita, maka selalulah berhusnudzon kepada orang-orang di sekeliling kita. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada kita nasihat yang penting di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yaitu pada hari harta dan anak-anak tidak berguna kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Ketika seseorang wafat, kembali kepada Allah, pulang kepada Allah dengan hati yang bersih, dengan hati yang salim, bersih dari suudzon, bersih dari penyakit hati, bersih dari prasangka buruk baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Carilah 1001 alasan untuk selalu berbaik sangka. Niscaya akan lebih tenang dibandingkan hidup penuh prasangka buruk. Kemudian yang keempat, kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jika kita ingin meninggal husnul khotimah, sering-seringlah beramal soleh yang telah dikhususkan untuk mengerjakannya, yang memudahkan kita untuk husnul khotimah. Salah satunya adalah dengan bersedekah.
bersedekah. Nabi SAW menjelaskan dalam sabda beliau, Innas shadaqata la tudfi'u ghadabar rabbi wa tadfa'u maitatus su'. Sesungguhnya sedekah benar-benar memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan mencegah kematian yang buruk atau su'ul khotimah. Hari-hari ini di sekeliling kita banyak musibah, banjir, gempa. Maka mari kita gunakan kesempatan yang berharga untuk memudahkan kita husnul khotimah, yaitu membantu sesama kita bersedekah. Keluarkan sebagian harta kita. Gunakan sebagian rezeki yang Allah titipkan kepada kita, yang akan menjadikan kita meninggal husnul khotimah. Mari kita bantu sesama kita yang sekarang sedang membutuhkan uluran tangan kita, sebagian rezeki yang Allah titipkan kepada kita. Mudah-mudahan dengan kita bersedekah, Allah wafatkan kita dalam kondisi husnul khotimah. Kemudian yang kelima adalah sering-sering beramal soleh secara umum. Kenapa ini penting? Karena Nabi SAW menjelaskan dalam hadisnya, Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung dengan penutupannya. Maka kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pentingnya kita selalu istiqomah dalam kebaikan. Pentingnya kita selalu mengisi setiap titik-titik kehidupan kita dengan amal kebaikan. Setiap desahan nafas kita dengan amal soleh. Karena kita tidak tahu kapan Allah wafatkan kita. Alangkah nikmatnya jika kita bisa istiqomah, sholat berjamaah di masjid, di musola. Lalu Allah wafatkan kita ketika sedang di masjid. Atau alangkah indahnya jika Allah wafatkan kita ketika membaca Al-Quran. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika ada di antara kita misalnya pergi ke masjid, kemudian Allah wafatkan kita di masjid, keluarga kita mungkin sedih. Orang tua kita mungkin menangis. Teman-teman kita mungkin kaget. Semuanya merasa sedih, susah. Tapi kita bisa bayangkan betapa berbahagianya seseorang yang meninggal di masjid itu. Ketika semua orang di sekelilingnya sedang susah, menangis. Betapa bahagianya jika kita diwafatkan oleh Allah dan di tangan kita sedang memegang Al-Quran. Kita berbahagia, kita senang, kita tersenyum wafat kita. Sedangkan semua orang di sekeliling kita sedang susah. Padahal yang wafat sedang bergembira, tersenyum bahagia. Alangkah nikmatnya Bapak Ibu rahimakumullah, jika misalnya kita istiqomah puasa Senin Kemis, lalu Allah cabut nyawa kita sedang berpuasa, sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semua orang di sekeliling kita sedang sedih, susah, tapi yang wafat sedang berbahagia. Maka pastikan seluruh titik-titik kehidupan kita isi dengan amal kebaikan. Sehingga mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam kondisi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah ada waktu yang sia-sia dari kebaikan.
Jangan pernah ada waktu yang kosong dari amal soleh. Segera lakukan kebaikan, kebaikan, dan kebaikan. Maka Allah menyampaikan, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Jika engkau telah selesai melakukan kebaikan, segera lakukan kebaikan yang lain. Bayangkan, jamaah rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah kisah di salah satu masjid di Kota Batu. Di hari Jumat, jam 10, tiba-tiba ada salah seorang jamaah yang masuk masjid. Kemudian ditanya oleh seseorang yang sedang bersih-bersih masjid, "Pak, masih jam 10, Anda begitu rajinnya datang ke masjid. Masih 1,5 jam lagi datang waktu Jumatan." Maka sang jamaah itu mengatakan, "Saya tidak ada kegiatan di rumah. Lebih baik saya kemudian segera ke masjid daripada kemudian sia-sia waktu saya." Lalu dia masuk masjid jam 10. Dan ketika jam 11 ada salah seorang jamaah yang masuk. Didapati jamaah yang masuk jam 10 tadi telah wafat di dalam masjid. Alangkah nikmatnya seorang hamba yang meninggal di masjid. Dia menggunakan waktu yang Allah berikan kepada dia untuk perkara-perkara yang betul-betul menjadikan dia mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan pernah sia-siakan waktu yang Allah berikan kepada kita untuk kita gunakan dalam kebaikan. Kemudian yang keenam, kaum muslimin adalah banyak mengingat kematian dan tidak berlebihan dalam mencintai dunia. Nabi SAW mengingatkan kepada kita dalam sabdanya, "Aktsiru dzikra hadzimil ladzat." Banyaklah kalian mengingat pemutus kematian. Kaum muslimin, seseorang itu ketika dia selalu ingat kematian, maka akan menjadikan hatinya lembut, akan menjadikan dia bersemangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan jauhkan dirinya dari dunia. Dia akan penuhi hidupnya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan pernah kemudian hari-hari kita ini lalai dari urusan kematian. Karena kalau orang lalai dari urusan kematian, dia akan mudah bermaksiat. Kalau pikiran dia meninggalnya masih lama, dia akan mudah menggampangkan dosa dan keburukan. Na'udzubillahi min dzalik. Maka hanya kematian yang akan memudahkan kita untuk bersemangat beribadah kepada Allah, menjauhkan kita dari urusan-urusan yang tidak penting untuk kebahagiaan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa banyak orang bermaksiat? Kenapa banyak orang melakukan dosa? Karena seringkali mereka berpikir meninggalnya ketika tua, dan mereka ingin bertaubat di usia tua. Padahal sekali lagi seringkali diingatkan, kematian bukan soal usia, bukan soal sakit. Sebagaimana kemudian pernah saya saksikan beberapa pekan yang lalu, ketika saya habis datang pulang pengajian di dekat Sengkaling jam 6 pagi. Saya saksikan di jalan ada seseorang yang sedang wafat di jalan. Na'udzubillah min dzalik. Siapa sangka pagi-pagi itu nyawanya akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa sangka keluarganya akan mendapati jenazahnya pulang sudah berbungkus kain kafan.
Kita semua sama hari ini. Tidak ada jaminan sore hari kita masih sehat. Tidak ada kepastian pun di antara kita 1 jam lagi masih hidup. Yang sekarang keluar rumah, tidak ada jaminan nanti pulang ketemu keluarganya. Maka ingat, kematian itu penting agar hati kita selalu bersih dan kita isi hidup kita dengan kebaikan, dengan amal soleh. Maka kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ingat kematian setiap saat agar kita semangat dalam kebaikan. Kemudian yang ketujuh adalah sering-seringlah berdoa agar wafat kita tidak dikuasai oleh syaitan. Nabi mengajarkan satu doa yang penting untuk selalu kita baca. Allahumma inni a'udzubika ayyatakhabbatani asyaiton indal maut. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari gangguan syaitan pada saat akan meninggal dunia. Maka kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak tahu bagaimana akhir kehidupan kita. Karena ketika akhir kehidupan itu akan ada pertarungan di dalam diri kita. Pertarungan kebaikan dan keburukan. Setan tidak akan pernah ridho kecuali manusia itu meninggal dalam kondisi buruk. Setan tidak akan pernah ridho kecuali kita meninggal kemudian kita wafat dalam kondisi su'ul khotimah. Maka mintalah kepada Allah pertolongan. Mintalah kepada Allah pertolongan agar wafat kita Allah jauhkan kita dari gangguan syaitan. Ketika Allah jauhkan kita dari gangguan syaitan menjelang wafat, mungkin Allah bantu kita ringan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bibir kita ini gampang mengucapkan la ilaha illallah. Dan itu semua tidak lain jika Allah membantu kita, menolong kita, menyelamatkan kita dari gangguan syaitan. Karena syaitan itu dalam kuasa genggaman Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang bisa menyelamatkan kita. Hanya Allah yang bisa membantu kita. Maka sering-seringlah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah selamatkan kita dari gangguan setan. Kemudian yang ke-8, ya, sering-seringlah berdoa memohon kepada Allah husnul khotimah. Manusia seringkali dalam hidup ini minta dunia, minta harta, minta rezeki. Tetapi jarang orang meminta husnul khotimah. Mungkin kita sama jamaah. Berapa kali sehari kita membaca doa untuk memohon husnul khotimah? Allahumma khtim lana bi husnil khotimah wala takhtim alaina bi su'il khotimah. Pertanyaannya, renungannya jamaah. Hari ini sudahkah kita memohon kepada Allah husnul khotimah? Atau sepekan yang lalu siapa di antara kita yang membaca doa ini? Atau mungkin dengan doa-doa kalau kita tidak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia. Atau bahasa yang kita fahami. Memohon kepada Allah agar Allah wafatkan kita husnul khotimah. Atau jangan-jangan sebulan belakang kita tidak pernah memohon kepada Allah husnul khotimah. Lisan kita tidak pernah memohon kepada Allah meninggal dalam kondisi mulia. Lisan kita tidak pernah meninggal kondisi terbaik adalah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka jamaah rahimakumullah, sering-sering memohon kepada Allah, berdoa agar Allah wafatkan kita husnul khotimah. Mungkin dengan doa bahasa Arab yang sebagaimana diajarkan oleh Nabi SAW. Allahumma ja'al khaira umri akhirahu wa khaira amali khawatimahu wa khaira ayyami yauma alqaq. Ya Allah Tuhanku, jadikanlah sebaik-baik umurku adalah umur yang terakhirnya. Sebaik-baik amalku adalah amal penutupannya. Dan sebaik-baik hariku adalah hari saat aku menghadapmu. Kalau kita tidak hafal bahasa Arab sebagaimana dituntunkan oleh Nabi SAW, berdoalah dengan bahasa yang kita fahami. Dan hayatilah doa-doa yang kita baca. Renungkan dalam pikiran dan jiwa kita doa yang kita ucapkan. Jangan sekedar lisan, bibir, kata-kata. Lalu hati kita tidak merenungkan doa-doa yang kita baca. Agar doa itu menjiwai hidup kita. Hadir di dalam pikiran dan jiwa kita setiap saat. Sehingga mudah-mudahan ketika kita berdoa, misalnya, ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku adalah umur yang terakhir. Mudah-mudahan di akhir hidup kita itu adalah umur terbaik, amal terbaik, dan hari-hari terbaik di dalam hidup kita. Kemudian yang ke-9, membaca doa Sayyidul Istighfar. Ada janji yang indah dari Nabi SAW. Doa yang mudah, kalimat yang ringan, bacaan yang sederhana. Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya, wa abu'u bi dhanbi faghfirli, fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Nabi SAW memberikan kabar indah dari doa ini. Barang siapa membacanya dengan yakin di pagi hari, yakin dalam hatinya, fikirannya, jiwanya, kolbunya, dengan apa yang dia ucapkan di lisan, dia yakini dalam hatinya, maka Allah jaminkan dia surga. Dan jika dia membacanya di sore hari dan Allah wafatkan dia, sesudah itu Allah janjikan surga. Nabi kabarkan surga. Maka seorang muslim sangat rugi, dan rugi besar jika pagi hari lalai dari membaca ini. Rugi besar. Karena itulah kaum muslimin, pastikan pagi ini kita telah membaca doa ini. Pastikan hari ini. Segera baca. Segera baca. Enggak sampai 1 menit, jamaah. Enggak sampai 1 menit. Sore nanti, pastikan lisan kita telah mengucapkannya. Tidak sampai 1 menit. Tapi lihatlah fadilah yang luar biasa. Keutamaan yang besar. Yaitu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nikmat yang luar biasa. 1 menit nikmat yang luar biasa. Yang ke-10, kaum muslimin membaca doa sebelum tidur. Ya, membaca doa sebelum tidur. Doa yang sering kali kita hafal. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Dengan namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Ada doa yang lain yang mestinya kita baca. Misalnya subhanallah 33 kali. Walhamdulillah 33 kali. Wallahu akbar 33 kali.
doa yang dituntunkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana hadis dalam Bukhari dan Muslim membaca doa ini. Tetapi ada satu doa lagi yang Nabi sampaikan kabar gembiranya secara khusus. Dalam sabda beliau, hadis Bukhari, Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa wajjahtu wajhiya ilaika wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Apa kata Nabi? Barang siapa membaca doa itu sebelum tidur, kata Nabi, jika kamu wafat di atas fitrah kesucian. Di atas fitrah kesucian. Nikmat meninggal di atas fitrah kesucian. Salah satunya adalah dengan berdoa sebelum tidur. Maka sempatkan waktu tidak sampai 1 menit sekali lagi untuk membaca doa ini menjelang tidur kita, dan raihlah wafat dalam kondisi husnul khotimah. Kaum muslimin yang dirahmatin dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah 10 perkara yang penting untuk kita renungkan di hari-hari ini agar Allah wafatkan kita dalam kondisi husnul khotimah. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dan Allah wafatkan kita semua, keluarga kita, orang tua kita, anak-anak kita, semua dalam kondisi husnul khotimah. Itu hari ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan jadi tambahan ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami kembalikan kepada pembawa acara. Jazakumullah khair pada Ustadz Arif yang telah memberikan kita pencerahan, satu sisi menakutkan tentang kematian, tapi satu sisi beliau memberikan harapan bahwa husnul khotimah itu bisa kita akan dapatkan dengan catatan 10 poin yang beliau sampaikan tadi. Demikian Ibu Bapak jamaah Zoom yang dirahmati Allah, silakan kalau ada yang bertanya bisa lewat chat atau langsung tanya langsung kepada beliau. Silakan. Belum ada. Tidak ada. Kalau tidak ada, mungkin Ustadz mungkin ada pesan mungkin yang disampaikan kepada jamaah. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana terkait kehidupan kita melihat kehidupan hari-harinya itu dalam kondisi kasat mata itu kurang istilahnya sholat juga kurang, mungkin belum segala sesuatu perbuatannya kadang mengganggu juga tetangga. Tapi di masa akhir hidupnya dia itu meninggal pada hari Jumat. Apakah meninggal pada hari Jumat itu ada kaitannya dengan mungkin harinya baik, tapi untuk yang meninggal hari Jumat ini bagaimana Ustaz? Oke. Enggak Ustaz. Ini banyak kontraproduktif Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya walaupun jarang ibadah, tapi meninggalnya di hari Jumat. Katanya karomanya bisa surga. Itu gimana Ustaz? Diklarifikasi Ustaz. Oke, terima kasih atas pertanyaan yang luar biasa. Yang ini mungkin banyak disalahfahami oleh masyarakat kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
memang ada hadis Nabi SAW yang menjelaskan di antara tanda-tanda orang yang wafat dalam kondisi husnul khotimah. Di antaranya adalah Nabi jelaskan wafat ketika hari Jumat. Namun sesungguhnya pemahaman hadis ini bukan semata-mata siapa saja yang meninggal hari Jumat maka dia husnul khotimah. Bukan begitu. Tetapi tentu ada prasyarat yang menyertai seseorang itu ketika dia meninggal di hari Jumat. Ya. Karena itu misalnya seseorang ketika selain hari Jumat misalnya, dia meninggal ketika sedang sujud misalnya, maka dia husnul khotimah. Sebaliknya kalau ada seorang hamba Allah, wal'iyadu billah, ya, meninggal di hari Jumat, dia sedang mabuk meninggalnya, maka bagaimana mungkin kita mengatakan dia sedang meninggal dalam kondisi husnul khotimah? Atau misalnya hari-hari Jumat itu dia isi dengan dosa maksiat, dengan keburukan, dan dia wafat di tengah-tengah dia melakukan semua dosa maksiatnya, maka siapa yang berani mengatakan dia meninggal dalam kondisi husnul khotimah? Maka kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua berharap meninggal, dan pada kita ada salah satu tanda di antara tanda-tanda orang meninggal husnul khotimah, misalnya hari Jumat. Tetapi tidak cukup kemudian kita melalaikan diri dari ketaatan kepada Allah di hari Jumat. Sebaliknya kita bermaksiat kepada Allah, penuhi maksiat di hari Jumat itu, kita berharap meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Maka itu adalah perkara yang mustahil. Maka itu sesuatu yang bertentangan dengan petunjuk Nabi SAW dan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin meninggal di hari Jumat dalam kondisi husnul khotimah, maka isi hari kita di Jumat, hari yang mulia, hari yang baik dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang memuliakan hari Jumat, yang hari itu Allah muliakan, maka kita harus memuliakan hari Jumat itu dengan kebaikan. Agar Allah muliakan kita di hari mulia dengan amal-amal mulia kita. Maka sebaliknya siapa saja yang menghinakan hari yang Allah muliakan, yang Allah muliakan dia kotori, yang Allah muliakan dia hinakan, maka na'udzubillahi min dzalik, dia akan meninggal dalam kondisi su'ul khotimah. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita selalu beramal soleh, beramal kebaikan, terutama di hari Jumat yang Allah muliakan. Jangan sampai kemudian kita melakukan amal keburukan dan kita menghinakan hari Jumat. Na'udzubillahi min dzalik. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, jazakumullah khair. Ada pertanyaan Ustaz lewat chat ini. Tapi sebelumnya ada salam Ustaz dari kami Derajat di Lombok. Salam untuk Ustaz Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini beliaunya dulu aktivis masjid, Ustaz. Oh, Masya Allah. Gitu. Dipertemukan lewat Zoom, Ustaz. Alhamdulillah. Pertanyaan Ustaz dari chat. Jika wirid pagi dan sore kita terlambat membacanya, apakah boleh misal dibaca sudah siang hari atau sore sudah malam hari? Artinya dibalik kayaknya Ustaz, terlambat mungkin. Terima kasih atas pertanyaannya kepada Bapak Derajat. Semoga Allah merahmati Anda. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi sekitar sekian tahun. Kita dulu pernah bersama di masjid ini, insya Allah. Sama-sama kuliah kita dulu di sini. Insya Allah para ulama menjelaskan tentang amalan wirid pagi petang itu, bahwa jika kita terlambat atau belum sempat melakukannya di pagi, diberi kemudahan untuk bisa melakukannya sesudah itu.
di siang hari kita diperbolehkan. Termasuk pula ketika sore hari sudah lewat untuk membacanya, maka tidak mengapa kita melakukannya sesudah itu. Insya Allah kita sudah berusaha untuk melakukan amalan sebagaimana tuntunan Nabi SAW terkait dengan waktu-waktunya, tetapi tentu 1, 2, 3 kali kita ada uzur dan kita diperintahkan untuk fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sekuat kemampuanmu. Tentu yang paling utama adalah kita melakukan sebagaimana waktu-waktu yang telah ditentukan oleh Nabi SAW, tetapi pun tidak mengurangi keutamaan ketika kita kemudian berusaha untuk melakukannya di luar waktu ketika ada uzur yang secara syar'i kita tidak mungkin untuk melakukannya, ya. Dan mudah-mudahan kita istiqomah untuk selalu zikir wirid pagi petang kita, dan mudah-mudahan Allah merahmati kita semua di pagi, petang, siang, dan malamnya, sehingga mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam kondisi kita dicintai, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang kita inginkan di akhir hidup kita. Wallahu a'lam bishawab. Oke, alhamdulillah semua pertanyaan sudah dijawab, dan salam dari Derajat dari Lombok, ternyata teman beliau kuliah. Demikian kajian kita pagi hari ini, dan sedikit catatan kajian Ahad pagi saya dari Ustadz Arif Saifuddin dengan tema Husnul Khotimah. Nikmat yang tidak membuat kita dekat dengan Allah pasti akan menjadi musibah. Mari kita jadikan setiap napas kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Banyak orang berdoa agar hidup enak di dunia, tapi lupa berdoa agar diwafatkan Allah dalam kondisi husnul khotimah. Kita tidak perlu takut dengan kematian, karena setiap yang hidup pasti akan merasakan kematian. Kematian tidak dilihat dari usia, muda atau tua, sakit atau sehat. Yang perlu kita khawatirkan dalam kematian adalah apakah kita diwafatkan Allah dalam keadaan husnul khotimah atau su'ul khotimah. Sebesar apapun dosa-dosa yang kita lakukan, jangan pernah berputus asa dari ampunan Allah. Oleh karena itu, perbanyaklah istighfar dalam satu hari 100 kali. Agar Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah, maka jangan sekali-kali kita berburuk sangka kepada Allah dan berburuk sangka kepada manusia. Demikian, semoga ada manfaatnya. Dan jangan lupa like, share, save, and subscribe. Dan semoga ada manfaatnya. Kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.